Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi dengan Ustadz Hafiz dalam pembelajaran PJOK. Hari ini Ustadz akan membahas tentang pelajaran 5, yaitu tentang kebugaran jasmani. Teman-teman kelas 5 Musdalifah dan Multazam yang sehat-sehat, amin. Yang hebat-hebat, yang keren-keren, dan yang selalu semangat. Dalam pembelajaran 5 ini tentang kebugaran jasmani itu ada 2 tujuan pembelajaran. Ya, jadi teman-teman semua bisa melihat bahwa tujuan pembelajaran di bab ini adalah meningkatkan kebugaran jasmani. Ya, jadi setelah kalian tahu bagaimana pentingnya jasmani kita ini agar tetap bugar, maka kalian bisa meningkatkan kebugaran jasmani dengan mungkin treatment-treatment atau latihan-latihan kecil yang bisa dilakukan di rumah. Dan meningkatkan daya tahan jantung, ya. Jantung adalah organ tubuh yang vital, yang sangat penting, dimana kalau dia tidak bekerja, maka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Ya, jantung itu kerjanya 24 jam, guys. Jadi kalau misalkan jantung kalian itu tidak bekerja 24 jam, itu berarti kalian bisa dihitung sebagai robot, ya. Nah, kebugaran jasmani ini tadi bisa meningkatkan daya tahan jantung. Dan yang kedua adalah dari pembelajaran ini kalian bisa mempraktekkan, ya, melaksanakan bentuk latihan fisik untuk daya tahan jantung. Oke, kita lanjut saja semuanya, teman-teman. Pengertian dan manfaat kebugaran jasmani bagi kesehatan. Dalam pepatah Latin yang bunyinya mens sana in corpore sano, yang artinya adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kebugaran jasmani bagi kesehatan ya itu, bahwa kalau misalkan tubuhnya sehat maka jiwanya sehat. Jadi gini nih, dalam struktur atau apa namanya ya, tubuh manusia itu terdiri dari dua, dari raga dan jiwa, dari jasmani dan rohani. Nah, jadi kalau misalkan jasmaninya bugar, sehat, maka jiwanya juga sehat. Kalau raganya sehat, maka rohaninya juga sehat, ya. Jadi mensana in corpore sano. Kalian menjadi manusia yang sehat, maka jiwanya pasti sehat. Oke, pengertiannya jadi untuk kebugaran jasmani itu adalah kesehatan tubuh, ya. Tubuh yang sehat. Maka tubuh yang sehat akan berdampak kepada jiwa yang sehat. Oke semuanya, setelah kita mengenal kebugaran jasmani itu apa, yaitu tentang kesehatan tubuh, maka manfaatnya apa? Satu, meningkatkan stamina dan kemampuan organ tubuh, terutama tadi jantung, ya. Yang kedua adalah meningkatkan daya tahan jantung. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan badan yang seimbang. Dan yang keempat adalah meningkatkan semangat belajar. Dan yang kelima, menjaga nafsu makan, tidak berlebih dan tidak kurang. Oke teman-teman semua, itu adalah manfaat dari kebugaran jasmani. Nah, yang kedua, materinya adalah bentuk latihan fisik. Di sini adalah pemanasan, warming up. Jadi setiap kalian ingin melakukan olahraga, usahakan kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu, warming up, ya. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah penguluran otot leher, penguluran otot lengan, dan penguluran otot pinggang, ya. Jadi seperti yang kemarin di Zoom kita laksanakan untuk pemanasan, ada leher, ada lengan, dan ada pinggang. Mungkin nanti di Zoom selanjutnya kita akan mempraktekkan warming up yang pada bab ini, yaitu tentang kebugaran jasmani. Nah, dalam warming up ini semua sikap sedia adalah berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu. Oke teman-teman semua. Yang ketiga, materinya adalah bentuk latihan fisik daya tahan jantung atau cardiorespiratory. Nah, latihan-latihan fisik apa saja yang memang dampaknya sangat bagus untuk daya tahan jantung kita semua? Yang pertama ada latihan lari jarak menengah 800 meter. Nah, ini lari-lari santai saja tapi jaraknya 800 meter.
tidak lari cepat seperti lari pendek atau tidak lari jauh yang mungkin jaraknya bisa sampai 1000 sampai 5000 meter. Nah, itu lari santai yang memang jaraknya tidak terlalu jauh 800 meter. Mungkin memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Dan yang kedua adalah berlatih kekuatan otot lengan. Nah, kekuatan otot lengan itu bisa dengan tadi push up ya. Dan yang ketiga adalah melatih kekuatan otot perut, yaitu dengan sit up. Kemudian melatih kekuatan otot kaki, menaiki tangga berulang. Kemudian yang keempat, penguluran kekuatan otot perut dan penguatan otot lengan jalan kepiting atau kanyang ya. Apa sih? Kayang, maksudnya kayang. Oke. Jadi kita menjatuhkan diri ke belakang, tapi nanti tangan akan menahan sehingga tubuh ini tidak sampai jatuh ke lantai. Nah, yang selanjutnya adalah lari bolak-balik atau shuttle run. Dan yang ke 7 adalah latihan lompat tali atau skipping. Dan yang ke-8 adalah latihan back up ya, hampir sama dengan sit up. Kalau sit up punggung kita yang menghadap ke lantai, tapi kalau back up dada kita yang menghadap ke lantai. Kemudian yang terakhir adalah lompat tali bergu, hampir sama dengan skipping. Nah, semua latihan fisik ini sangat cocok untuk menguatkan dan meningkatkan daya tahan jantung. Tapi ingat, latihan ini dilakukan secara beratur atau secara teratur. Jadi walaupun tidak lama, kalian teratur, istiqomah, baik itu seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali atau seminggu sekali. Nah, setelah kalian melakukan latihan fisik daya tahan jantung, maka gerakan yang selanjutnya adalah gerakan pendingin. Gerakan pendingin ini tuh bisa membantu untuk otot-otot dan sendi-sendi supaya tidak tegang setelah berolahraga. Oke teman-teman semua, materi pada buku kita pada hari ini, di dalam buku sudah selesai dan ini adalah rangkumannya. Rangkumannya itu adalah yang pertama, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Menjaga kesehatan tubuh dapat dilakukan dengan berolahraga secara teratur. Yang kedua, manfaat latihan kebugaran jasmani adalah meningkatkan stamina dan kemampuan organ tubuh, daya tahan jantung, pertumbuhan badan yang seimbang, semangat belajar, serta menjaga nafsu makan. Yang ketiga, bentuk latihan fisik pemanasan diantaranya adalah penguluran otot leher, otot lengan, dan otot pinggang. Dan yang keempat, bentuk latihan fisik daya tahan jantung diantaranya adalah lari jarak menengah 800 meter, melatih kekuatan otot lengan, melatih kekuatan otot perut, melatih kekuatan otot kaki, jalan kepiting, lari bolak-balik, latihan back up, lompat tali bergu. Dan yang kelima, yang terakhir adalah gerakan pendinginan bertujuan agar semua otot dan sendi tidak mengalami tegang setelah melakukan aktivitas olahraga. Nah, materinya sebenarnya sudah selesai nih semua ya. Memang tinggal kita praktekkan saja. Untuk selanjutnya materi tentang jantung, Ustaz tambahkan ya. Seperti yang kalian ketahui, jantung itu sangat vital untuk manusia ya, dan untuk semua makhluk hidup sih yang bernafas. Maksudnya makhluk yang mempunyai jantung. Ya, fungsi jantung itu sangat vital. Ya, jantung bekerja 24 jam. Jadi kalau jantung kalian tidak bekerja 24 jam, mungkin ada pertanyaan ya. Berarti kalian bukan manusia yang normal. Tetapi semuanya pasti jantungnya bekerja 24 jam dong. Ya, mungkin ketika kita tidur saja jantung itu sedikit melambat. Nah, fungsi jantung itu adalah berdetak ya. Nah, selain berdetak, fungsi jantung itu apa aja sih Ustadz? Oke, yang pertama adalah memompa darah melalui pembuluh darah. Jadi jantung itu memompa darah. Darah dipompa sehingga darah-darah kita mengalir ke seluruh tubuh. Itu ada yang mengatakan darah yang dipompa oleh jantung itu sekitar 2 liter ya, 2 liter atau lebih per harinya.
Kemudian memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen, ya. Jadi kita menghirup oksigen ke paru-paru, kemudian darah mengambil oksigen dihantarkan ke semua tubuh. Nah, yang ketiga adalah menerima darah dari seluruh tubuh. Yang keempat, menerima darah beroksigen dari paru-paru. Dan yang kelima, mencegah bercampurnya darah miskin oksigen dengan darah kaya oksigen. Jadi darah yang memang sudah mengalir ya, yang sudah sirkulasi di dalam tubuh kita kan mungkin ada yang oksigennya sedikit dan ada yang oksigennya banyak. Nah, itu jantung yang menstabilkan mana darah yang oksigennya sedikit dengan oksigen yang banyak, sehingga nanti pas keluar dan dipompa lagi itu oksigennya sudah berimbang. Oke semua, yang terakhir adalah membantu membuang limbah sisa metabolisme. Nah, ternyata jantung juga punya penyakit nih. Nauzubillah ya, semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Di antaranya adalah penyakit jantung. Ada 3 penyakit jantung yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah jantung koroner. Nah, penyakit jantung yang terjadi karena adanya penyumbatan aliran darah dikarenakan banyaknya kolesterol. Kolesterol itu mungkin makanan-makanan yang berlemak tidak baik ya, seperti gorengan dan lain-lain. Itu tidak baik untuk jantung, yang nanti mungkin akan membuat penyumbatan sehingga jantungnya memompa tapi darahnya tidak lancar. Oke, yang kedua adalah gagal jantung. Penyakit jantung yang diakibatkan melemahnya otot jantung yang tidak mampu memompa cukup darah ke seluruh tubuh. Tadi ya, karena aliran darahnya tidak lancar, jadi macet deh. Nah, akhirnya otot jantungnya jadi lemah. Nah, ini biasanya memang dikarenakan mengidap jantung koroner. Jadi kalau sudah jantung koroner, yaitu serangan jantung atau gagal jantung. Dan yang ketiga adalah aritmia. Aritmia ini adalah penyakit yang terjadi akibat jantung berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Dikarenakan hipertensi. Hipertensi itu adalah darah tinggi, diabetes, penyakit gula, dan pola hidup tidak sehat. Apa sih pola hidup tidak sehat? Nanti akan kita bahas. Oke, teman-teman semua bisa ya mengantisipasi, mencegah lebih baik daripada mengobati untuk penyakit jantung ya. Lanjut, kita makanan sehat untuk jantung. Nah, berarti jantung juga perlu nih kita berikan asupan-asupan yang memang baik untuk jantung itu sendiri. Yang pertama adalah makanan yang mengandung vitamin B6, vitamin E, contohnya seperti bayam, semangka, alpukat, brokoli, kentang, dan pisang. Ayo coba, siapa yang gak suka? Ustadz suka semua sih. Bayam, semangka, alpukat, brokoli, kentang, dan pisang. Semuanya nikmat. Yang kedua, makanan yang mengandung beta karoten, likopen, dan serat, contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan, terutama yang berwarna-warni ya, seperti tomat, bayam, paprika, dan wortel. Seperti apa? Seperti kelinci yang suka wortel, seperti Popeye yang suka bayam, dan lain-lain. Oke, yang ketiga yaitu makanan yang mengandung flavonoid atau zat yang dapat menangkal radikal bebas dalam tubuh. Yang di lingkungan kita kan banyak sekali polusi ya, polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan lain-lain. Dan itu sangat mengganggu sekali untuk jantung kita. Maka untuk mencegahnya kita bisa memberikan bantuan kepada jantung dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung flavonoid, yaitu contohnya adalah anggur, apel, bawang, dan teh hijau. Nah, ketika kita mengkonsumsi tersebut, flavonoid ini akan menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, makanan yang mengandung asam lemak dan omega. Maksudnya omega 3 ya. Contohnya adalah berbagai jenis ikan, telur, dan bayam. Nah, semuanya ini kalian ingat-ingat ya, dan kalian usahakan tubuh kalian sudah makan ini atau belum. Karena kalau belum, kesian tuh jantungnya. Oke semua, lanjut. Nah, ini tadi yang Ustadz bilang, pola hidup tidak sehat untuk jantung. Apa aja sih Ustadz yang tidak sehat untuk jantung? Yaitu yang pertama adalah kita memakan makanan yang terlalu asin ya, atau banyak garam. Tadi kan disebutkan juga ada sayur ya, sayur-sayuran. Nah, tapi kalau sayur-sayurannya terlalu banyak garam, itu nggak bagus. Jadi pas-pas aja lah ya, kalau bisa dikurangi. Dan yang kedua adalah pola hidup yang memang itu bisa menaikkan berat badan.
apa ya contohnya ya, makan, tidak berolahraga, tidak banyak bergerak, tidak berjemur, akhirnya jadi obesitas. Nah, obesitas itu adalah berat badan yang terlalu banyak atau melebihi idealnya. Nah, itu nggak bagus tuh untuk jantung. Dan yang ketiga adalah merokok atau berdekatan dengan perokok. Nah, ini juga diusahakan kalian jangan mencoba-coba ya untuk melakukan hal ini, apalagi tadi cuma iseng-iseng, karena memang ternyata itu tidak sehat untuk jantung kita. Oke semuanya teman-teman, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Kalian bisa menonton video ini, jangan lupa untuk nanti setelah menonton video ini kita mengerjakan latihan yang Ustadz siapkan. Oke, sampai ketemu di Zoom meeting selanjutnya. Dari Ustadz cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.